Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kadin dengan Capres-Cawapres 2014. Sebelum kita mulai sesi dialog kita mari dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi dan juga Pak JK. Kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tadi Pak Ketua Umum Kadin menyampaikan mengenai Kadin. Nggak usah diterangkan, saya sudah ngerti Pak. Karena saya tahun 90 itu berkecimpung di Kadin tapi di Solo. Kemudian Pak JK juga tahun 80-an berkecimpung di Kadin di Sulawesi Selatan. Jadi mengenai hal yang berkaitan dengan Kadin saya kira ya 100% kita ngerti. Kemudian yang kedua, ini saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut saya kita ini mempunyai potensi yang sangat besar, punya kekuatan yang sangat besar. Hanya keputusan lapangannya ini yang sering terlambat. Oleh sebab itu ada 3 hal yang penting yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gembong, Pak Ketua Umum. Menurut saya yang pertama bukan di infrastruktur, yang pertama adalah di pembangunan, yang pertama di pembangunan manusia. Nomor pertama. Kenapa di situ? Karena dengan pembangunan manusia yang baik nanti akan memunculkan sebuah produktivitas, akan memunculkan sebuah etos kerja, dan itulah nanti goal terakhir yaitu daya saing kita akan lebih meningkat. Kemudian yang kedua, ini masalah infrastruktur. Infrastruktur itu sekarang ini di lapangan, yang saya baca adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pendanaan. Yang kedua masalah yang berkaitan dengan perizinan. Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Inilah peran pemerintah yang harus mendorong sehingga infrastruktur, penyelesaian infrastruktur yang ada itu bisa diselesaikan dengan cepat. Baik yang berkaitan dengan jalan, yang berkaitan dengan pelabuhan, baik yang berkaitan dengan listrik, itu sebetulnya mudah-mudah asal lapangannya diketahui dengan baik. Yang ketiga adalah masalah yang berkaitan dengan regulasi. Ini penting. Regulasi, banyak perda yang tidak pro pada dunia usaha, banyak perda yang tidak pro pada investasi. Peraturan pemerintah di tingkat atas juga sama. Ini yang harus dipotong. Baik. Ya. Sudah, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi, dan baik kita akan jelaskan kembali untuk juga informasi bagi pemirsa di rumah yang mungkin saja baru bergabung bahwa di setiap segmen kami akan menyediakan waktu kurang lebih sekitar 1 menit untuk penanya dan juga akan kami berikan durasi sekitar 3 menit untuk dijawab. Baik, kita langsung mulai di segmen pertama ini kita akan bahas tentang soal pangan, pertanian dan kelautan. Sebelumnya Pak Joko Widodo, Pak Jokowi dan Pak JK ini teman-teman yang ada di sini adalah pengurus pusat, pengurus daerah, asosiasi dan juga ada foreign chambers Pak. Jadi ada yang pakai batik Solo Pak, tapi nanti warnanya coklat rambutnya Pak, bukan warna hitam gitu ya. Kita mulai dari pertanian, pangan dan juga kelautan. Silakan Pak. Baik. Silakan disebut nama dan asal. Bapak Presiden, calon Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK. Nama saya Yuan Permata Adu, Wakil Ketua Umum Kadin. 10 tahun terakhir kita ini menikmati pertumbuhan yang baik sehingga income per kapita kita mencapai $4.000. Kami berharap 5 tahun ke depan di bawah pimpinan Bapak apabila terpilih menjadi $8.000. Hal yang menjadi impact yang paling utama adalah bahwa budaya makan kita, kebutuhan pangan kita terus meningkat sehingga peningkatan kebutuhan pangan ini terus meningkat menyebabkan konsumsi pangan kita luar biasa menjadi bagian daripada kebutuhan import pangan yang terbesar. Kami ingin bertanya Pak, strategi apa Pak yang Bapak akan jalankan mengingat
tahun 2015 kita ASEAN ekonomi, pasar global, daya saing yang kita hadapi di depan tidak mudah. Bagaimana meningkatkan daya saing pangan kita terhadap komoditas yang dari luar negeri. Itu yang kami ingin sampaikan. Mohon pendapat Bapak dan Bapak JK. Terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung dijawab Pak Jokowi atau Pak JK. Terima kasih. Jadi ini lapangan lagi yang saya lihat. Saya tidak berbicara ketahanan, tetapi berbicara kedaulatan pangan, karena memang itulah ke depan yang ingin kita kejar. Tentu saja kalau kita ingin mengejar itu, yang pertama-tama yang harus dilihat adalah kebutuhan petani. Saya bertanya, petani dari ujung barat sampai ujung timur, semuanya sama jawabannya. Problem-problem lapangannya adalah masalah pupuk yang tidak selalu tersedia. Masalah pupuk. Dan yang kedua juga masalah bibit dan pestisida, yang ini juga karena tidak dibangun sebuah riset yang baik, sehingga bibit-bibit yang ada ini juga bukan bibit lokal yang mempunyai keunggulan, bukan varietas lokal yang mempunyai keunggulan, tetapi banyak sekali bibit impor sehingga membebani biaya di petani. Pestisida juga sama, itu juga menurut yang kita lihat di lapangan juga sama. Barangnya sering langka, sama seperti pupuk, sehingga harganya naik, dan biaya itulah yang membebani biaya produksi bagi petani. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan infrastruktur, dasar bagi pertanian kita. Kita ini sering ngomong masalah membuat sawah baru, tetapi tidak pernah kita memulai itu dari mana. Mestinya yang dibuatkan, kalau sawah baru tidak ada airnya, dari mana airnya? Oleh sebab itu, yang dibangun adalah bendungannya dulu, di mana air itu akan kita dapatkan. Kemudian irigasi masuk ke sawah sampai irigasi tersiernya, itu yang harus dikerjakan. Ini yang sekian tahun tidak dikerjakan. Saya mau tanya, apakah ada bendungan yang dibangun selama sekian tahun ini, yang baru? Target kita kira-kira nantinya 20 sampai 25 bendungan harus dikerjakan dalam 5 tahun ke depan. Kalau airnya sudah ada dan masuk, baru sawahnya dibuat, bukan dibalik-balik. Mau membuat sawah nggak ada airnya, harus dari mana gitu loh. Semuanya, entah yang namanya sawah dengan 3 kali panen atau 4 kali panen, semuanya butuh air. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan lahan yang mau dipakai untuk sawah, yang mana yang mau dipakai? Apakah ada mengambil dari hutan yang ada? Apakah mengambil dari pertambangan yang ditinggalkan? Semuanya harus ditentukan karena itu menyangkut rencana tata ruang yang ada di setiap provinsi, yang ada di setiap daerah. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Pak, tepat waktu terus nih Bapak. Penanya berikutnya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya Yugi Prayanto, Wakil Ketua Kadin Kelautan Perikanan, Pak Jokowi, Pak JK. Dari sisi maritim, 2/3 laut, 2/3 adalah laut di Indonesia Pak. Sudah itu potensi perikanannya sangat besar, 255 triliun, itu berdasarkan analisa kami dari Kadin. Potensi budidayanya belum optimal Pak. Dan potensi illegal fishing yang sekarang yang lagi tren, dan yang kedua juga masih sedikitnya pelaku usaha perikanan yang mau terjun di bisnis perikanan pada saat ini. Nah, pertanyaan kami Pak, apa pemikiran Bapak 5 tahun ke depan yang strategis Pak, yang tepat sasaran? Karena Kadin Indonesia Kelautan juga membuat roadmap, kalau memang diperlukan, kami juga siap memberikan secara free Pak. Yang kedua Pak, dua kali Pak nih Pak. Kelautan perikanan sangat penting Pak, dan kalau bisa benar-benar harus diprioritaskan Pak di kepemimpinan Bapak apabila terpilih dengan Pak Yusuf Kalla. Terima kasih Pak. Baik. Silakan. Bapak. Usulannya mana Pak? Saya bawa sekarang. Ada kalau Pak. ada. Ada Pak di Kadin, besok bisa. Oh di Kadin, saya kira sudah dibawa, langsung saya pakai. Enggak Pak.
Enggak, saya hanya ingin menyampaikan, hanya ingin menyampaikan bahwa usulan-usulan yang berasal dari Kadin itu biasanya usulannya konkret dan dibutuhkan lapangan, itu aja. Bukan rencana yang diawang-awang, bukan wacana yang diawang-awang, ini pasti usulan yang konkret, usulan yang real. Gitu. Jadi tadi langsung saya minta. Menurut saya yang pertama adalah membangun sentra perikanan. Target kita kira-kira kurang lebih 100-an nanti sentra perikanan yang ingin kita bangun. Dan itu harus dilengkapi dengan cold storage. Kuncinya ada di cold storage itu. Dan kita juga berharap agar pembangunan sentra perikanan kita ini, pembangunan kelautan kita, kemaritiman kita, ini melibatkan nelayan. Melibatkan nelayan. Silahkan dunia usaha membangun pabrik-pabrik pengalingan ikan misalnya. Tetapi libatkanlah nelayan kita. Berikan mereka harga yang baik, yang paling baik. Sehingga mereka juga bisa meningkatkan produksinya. Yang kita lihat, yang saya baca setelah berbicara dengan nelayan, memang ini adalah pemerintah yang harus turun tangan. Ada banyak nelayan yang mengeluhkan mengenai masalah mesin motornya yang sudah 10 tahun, 15 tahun yang tidak pernah diganti. Ini kewajiban pemerintah untuk membantu itu, sehingga produksi ikan nanti akan melonjak naik. Dan yang kedua, masalah hal yang berkaitan dengan permodalan, meskipun kecil-kecil, mau melaut hanya butuh 400.000, mau melaut yang agak gede butuh kira-kira 1,2 juta rupiah, tapi mereka tidak pegang uang. Oleh sebab itu ke depan juga harus ada yang namanya Bank Agro Maritim, yang khusus pembiayaan untuk ke sana. Ya kalau kita mau memberikan perhatian khusus pada kelautan kita, ke maritiman kita, ya mesti harus ke sana. Kemudian yang kedua, ini yang berkaitan dengan illegal fishing. Ini besar sekali memang kehilangan kita di sini. Oleh sebab itu, saya dan Pak JK mempunyai mimpi untuk membangun drone, sehingga illegal fishing itu bisa dilihat di titik mana ada illegal fishing, sehingga gebuknya langsung tepat kepada sasaran. Baik, terima kasih Pak. Sesi tanya jawab pertama sudah kita lewati. Sudah dilewati. Soal pangan, pertanian, dan kelautan Ya. sudah lewat. Masih ada sesi lain, sektor industri, perdagangan, investasi. Ya, energi dan juga minerba. Kami akan lanjutkan dialog Kadin dengan Cawapres dan juga Capres 2014 sesaat lagi.